Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'alimus sirra wa akhfa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man iqtafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ayul hadirun, as'adakumullah naharakum. Pada kesempatan yang mulia, yang istimewa ini, kami mengajak kepada diri sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, lahir dan juga mati. Karena sungguh melalui ketakwaan itulah kita bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum genap satu pekan kita telah memasuki tahun baru Hijriah. Tepatnya di bulan Muharram, di mana Allah melarang terjadinya peperangan dan konflik selama bulan ini. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan mulia dari 4 bulan-bulan yang memiliki kemuliaan, yaitu Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Rajab. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Lauhul Mahfuz. Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya terdapat 4 bulan mulia. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya memberikan penjelasan terkait maksud dari kata hurum atau haram dalam ayat di atas. Ia mengatakan bahwa al-haram huwa anna al-ma'siyata fiha ashaddu iqaban wa ta'atu fiha aktsaru thawaban. Sesungguhnya kemaksiatan di bulan-bulan itu memperoleh siksa yang lebih berat, sedangkan ketaatan di bulan-bulan tersebut akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Demikian makna haram dalam tafsir Ar-Razi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Muharram merupakan kesempatan yang baik untuk mengaktualisasikan diri dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di bulan ini menjadi momen istimewa untuk melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi diri dari segala aktivitas kehidupan di tahun-tahun sebelumnya.
Dalam Al-Quran, perintah untuk bertakwa kepada Allah seringkali dipadukan dengan berbagai perintah-perintah lain. Di antaranya perintah takwa dipadukan dengan perintah untuk terus melakukan evaluasi diri dalam mempersiapkan aktualisasi diri di masa depan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hasr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari kelak. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, sekaligus terus melakukan evaluasi, muhasabah, introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita berbuat di masa lalu dan mempersiapkan masa depan agar lebih baik dari hari ini. Langkah ini bisa menjadi wujud rasa syukur kita atas karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, karena masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini hingga menjumpai tahun ini. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah naharakum. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengingatkan kita terkait pentingnya muhasabatun nafsi. Ia mengatakan, hasibu anfusakum qabla muhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar wa inna ma yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Introspeksi dirilah kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah, dan berhias dirilah kalian untuk menggapai hisaban yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat nanti akan menjadi ringan, khusus bagi hanya orang-orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW pun pernah bersabda, Al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba nafsahu hawa thumma tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menahan nafsunya dan beramal untuk setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan secara kosong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengilustrasikan muhasabatun nafsi dengan seorang pedagang yang menghitung kerugian dan laba yang dihasilkan dalam satu rentang waktu tertentu. Ketika ia mendapatkan keuntungan, maka ia mensyukurinya dan berusaha untuk senantiasa meningkatkannya. Demikian pun ketika merugi, ia akan mencari penyebabnya dan berusaha untuk tidak mengulanginya pada masa yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam masalah introspeksi diri ini ada sebuah makalah yang cukup populer sebagai hasil dari muhasabatun nafsi dengan mengklasifikasikan menjadi 3 kelompok manusia. Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yawmuhu sharran min amsihi fahuwa mal'un. Pertama, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang-orang yang beruntung. Kedua, barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi atau orang yang tertipu. Dan yang ketiga, barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang-orang yang terlaknat. Ma'asyiral muslimin
yang dimuliakan oleh Allah, pergantian tahun dan perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Sesuatu yang bersifat stagnan cenderung akan hilang di telan zaman. Manusia sebagai makhluk Allah yang diberi karunia akal harus mampu memfungsikannya untuk melakukan perubahan, inovasi, kreativitas agar kehidupannya menjadi lebih baik. Lalu apa yang harus kita rubah? Jawabannya adalah banyak. Banyak sekali yang harus kita tingkatkan untuk menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Akan tetapi dalam kesempatan yang singkat ini, kami sampaikan ada 3 hal penting yang senantiasa perlu kita perbaiki dari waktu demi waktu guna meningkatkan dan memaksimalkan aktualisasi diri kita. Pertama, wawasan dan ilmu. Sudah menjadi tradisi bahwa salah satu penyokong kesuksesan adalah berwawasan luas dan berilmu sedalam-dalamnya. Berbisnis dengan ilmu itu lebih menguntungkan ketimbang berbisnis ala sekadar. Membangun rumah dengan ilmu hasilnya lebih estetik, lebih indah, lebih nyaman, dan lebih efektif pula budgetnya. Karena segala sesuatu itu pasti membutuhkan sebuah wawasan dan keilmuan. Sebagaimana maqalah, man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Kedua, sikap dan akhlak. Merubah malas menjadi semangat, merubah pelit menjadi dermawan dan sebagainya, itulah sangat penting. Sebagaimana pentingnya merubah arogan menjadi sopan. Untuk itu, mari kita berupaya untuk melakukan perubahan dalam sikap dan perilaku serta cara bergaul dengan teman, tetangga, dan masyarakat. Karena sikap dan perilaku yang baik selalu menghadirkan sesuatu yang baik. Sebagaimana dikuatkan dalam sebuah hadis, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Yang ketiga adalah ibadah. Kualitas ibadah merupakan manifestasi dari ketakwaan. Oleh karenanya, dalam beribadah pun perlu adanya perubahan. Artinya perlu peningkatan dari segi kualitas dalam berpasrah, berserah diri, dan tunduk, serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita upayakan di tahun baru Hijriah ini kualitas diri kita dari segala aspek, baik terkait hablum minallah wa hablum minan nas, jauh lebih baik dan lebih bermakna daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله العلي العظيم. اتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى بقية أصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصينا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل سيء يا الله يا الله يا الله. أنت مرشدنا وعليك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفة الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم